ketika saya mencari 5 agama itu, pelajari 5 agama itu, What's up guys? Welcome to BHY TV. Bersama saya Bran Harlianto. Kita akan membahas apa saja yang tidak perlu dibahas menjadi pantas dikupas secara bebas, lugas, dan tuntas bersama BHY TV. Mohon support channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tanda lonceng. Terima kasih. Let's go. iya maksudnya aku sih orang ini apalagi gitu kita bahas masalah agama guys. Ini aku nih mau ditanya lagi nih. Kalau jadi lagi definisi istiqomah itu apa? Oh iya definisi, diulang aja lagi lah definisi istiqomah. Kamu tadi tuh udah Jawab belum pertanyaan dia. Bisa nggak? Terus apa aja ini? Apa aja? itu mati kan sama asal disiapkan kan. Itu mati ya. Tiba tiba. Oh, kayak gitu ya. Sehati 96,8 FM. Infonya segar bikin bugar. Terima kasih untuk keluarga seri Indonesia yang masih di RTBS Ruang Tunggu Beduk Sehati. Kita masih ngobrolin seputar hijrah itu mudah, yang susah Istiqomah. Ya, Iya. oke. Dan sudah banyak tadi ya dibahas oleh kita tadi ya beberapa. Jadi itu sahabat Sehati mungkin yang punya pertanyaan bisa langsung partisipasi di via Facebook kita di Sehati Bengkulu atau di via telepon kita di 0736346564. Oke, sahabat Sehati, ini kita masih lanjut untuk ngobrolin seputar tema kita kali ini ya. Jadi Tadi ada- sudah membahas tentang tantangan, Ya. terus juga mempertahankan bagaimana caranya. Sekarang apa sih kita sebagai manusia yang harus kita persiapkan agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memang dalam kebaikan seperti itu, Bang. ya mungkin beberapa hal-hal sederhana yang bisa diterapkan oleh sahabat Sehati gitu. Jadi biar mindsetnya berubah, nggak hijrah itu mudah, Iya, hijrah. istiqomah juga mudah gitu loh. Itu yang pertama itu ya kita harus kuatkan mental dulu untuk menguatkan ini istiqomahan kita kan. Karena mental itulah yang paling penting. Karena apa? Kalau seandainya mental kita lemah, ketika ada orang yang baru sedikit membuli kita, mengupek kita, mengupat kita ya, atau dalam bahasa istilah agama itu futur ya kan. Oke. Tapi ketika kita mental kita udah kuat, gitu kan, mau orang bilang apapun, insya Allah kita bakal tetap istiqomah. Nah, tapi kalau ketika kita udah mulai ada yang membuli sedikit, ada yang bilang atau bilangnya sedikit aja kita udah mulai down itu, maka itulah apa itu istilahnya itu kita harus memkuatkan mental kita dulu untuk menjaga tetap istiqomah. Dan yang kedua agar tetap istiqomah itu kita harus bergabung dengan orang-orang yang soleh. Nah dalam hal ini kan banyak sekarang nih komunitas-komunitas hijrah. Ada biker muslim ya kan, ya, seperti saya ketahui kan. Sekarang banyak komunitas-komunitas mobil ini apa itu
komunitas-komunitas anak muda sekarang yang pada hijrah itu. Nah, salah satunya juga saya ini berkecimpung di Masjid At-Taqwa Bengkulu. Bergabung di dalam pemuda hijrah istiqomah ngaji Masjid At-Taqwa Bengkulu. Kami setiap hari mengadakan belajar ngaji dari Iqra lagi. Diajarkan langsung oleh guru-guru kita yang berkompeten di bidangnya, yang udah hafiz Quran 30 juz. Salah satunya itu Ustaz Hani, Ustaz Ulin gitu kan. Nah, itu salah satu cara kita untuk menguatkan mental, karena apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama istiqomah, insya Allah kita bakal tetap istiqomah. Tapi apabila kita tidak berkumpul sama mereka, ya itulah kita akan mengalami goncangan lagi. Bisa-bisa kita bakal balik ke masa yang kelam. Harus punya niat yang bulat. Iya. Niat juga penting ya. Iya, niat itu yang paling Kuatkan penting. mental tadi. Iya, Kuatkan mental. Niat, kuatkan mental, terus mencari lingkungan yang tepat ya, sahabat sehati. Ada lagi nggak selain itu? Selain itu ya kita harus perbanyak ibadah. Dan yang kita harus pasti yakinkan dulu bahwa sesungguhnya yang membuat kita istiqomah itu bukan diri kita. Yang perlu kita yakinkan pertama kali itu, yang membuat kita istiqomah itu bukan diri kita, tapi melainkan Allah. Allah yang memilih kita. Salah satu contohnya gini, kita meyakinkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini, bahwa sesungguhnya itu adalah Allah yang menggerakkan, bukan diri kita. Apabila kita menganggap diri kita sebagai orang yang membuat, ibaratnya kita yang membuat diri kita istiqomah, maka ketika itu kita bakal mudah rapuh sekali sebenarnya. Tapi ketika kita menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah, maka kita akan kuat. Contohnya, seperti kita sholat, kita tanamkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya bukan diri kita yang menggerakkan kita untuk sholat, tapi melainkan Allah yang menggerakkan kita untuk sholat. Dan kita juga seperti kita datang ke masjid, kita berkumpul sama orang-orang yang soleh. Sebenarnya bukan kita yang menggerakkan diri kita untuk bergabung sama orang-orang soleh, melainkan Allah yang menggerakkan tangan dan kaki kita untuk bergabung pada orang-orang yang soleh. Cuma satu, perbanyak doa. Apabila kita banyak berdoa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita, termasuk merebut hijrah, merebut hidayah, menjemput hidayah. Itu termasuk salah satu yang harus kita jemput, dan itu harus berserahkan diri kepada Allah, bahwa Allah yang berhak memilih kita untuk ibaratnya itu menjadi pemuda yang istiqomah dalam kebaikan. Sama halnya kayak yang maha membolak-balikan itu Allah ya. Iya. Hati ya. Membolak-balikan hati. Maha membolak-balikan hati itu Allah. Ya. Yang pastinya memang hati manusia itu kan bolak-balik, kadang kadang tadinya semangat banget, ntar tiba-tiba ini futur, males gitu kan. Nah, jadi memang perlu sekali doa gitu ya sahabat sehati. Pokoknya keterlibatan Allah dalam kehidupan kita itu penting sekali ya. Salah satu komunikasi yang bisa kita lakukan itu dengan berdoa, karena ya udah dibilang juga kan, doa merupakan senjata kaum muslimin gitu ya. Jadi apa-apa ngadunya sama Allah, mau senang mau susah pokoknya Allah gitu ya. Oke. Dan apa nih? Oke. Ini ya sahabat sehati, ngomongin hijrah memang banyak yang bisa dibahas, ngomongin istiqomah juga pastinya banyak yang bisa dibahas. Nah, ini ada nggak? Tadi kan ngomongnya doa gitu ya. Iya. Doa untuk ketetapan hati gitu loh. Oh ya, ada itu doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu salah satu doa dari 3 doa yang dianjurkan oleh Rasul ketika kita sujud. Sujud terakhir dalam sholat. Ya, doanya itu begini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, yang artinya itu, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agama ini. Itu doanya diajarkan oleh Rasulullah. Boleh diulangin lagi? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, itu ketetapan hati biar nggak bolak-balik. Biar nggak bolak-balik. Jadi ibaratnya itu juga salah satu doa untuk kita istiqomah pada agama Islam. Iya. Karena pada di akhir hidup kita suatu saat nanti bisa jadi Allah cabut iman Islam kita. Karena apa? Ketika kita rutin melakukan kemaksiatan,
suatu saat ketika di akhir hayat kita bisa jadi Allah cabut iman Islam kita, maka seketika itu kita mati dalam keadaan kafir. Nah ini apa namanya, kalau kematian seseorang itu kan memang karena rutinitasnya gitu ya, cara Iya, kematiannya, cara, gitu ya. kebiasaan biasa selama dia hidup. Oke. Yang pastinya memang sahabat saat ini ngeri banget ya, karena amalan seorang muslim itu kalau nggak salah saya pernah baca ini tergantung pengakhirannya gitu loh. Iya, Iya. karena akhir yang menentukan. Nah, karena kita ini nggak tahu, kita nggak tahu sama sekali. Contohnya saya ini ya, saya ini mungkin dipandang orang seorang yang alim gitu kan, seorang yang tidak pernah ini, tapi tidak tahu akhir hayat kita nanti bagaimana. Nah, kadang ada suatu dosa yang kita lakukan itu secara tersembunyi-sembunyi, yang hanya Allah saja yang tahu. Tapi ketika di akhir hayat kita bisa jadi Allah dinampakkan dosa-dosa kita, terus Allah cabut iman Islam kita, orang lainnya tahu kita masih tetap Islam, tapi di mata Allah kita mati dalam keadaan yang kafir. Dan bisa pun kebalikannya, ada orang yang selama ini kita meyakini dia seorang yang jahat, nakal, yang itu bisa diomongin tidak hijrah, tapi bisa jadi suatu saat di akhir hidupnya dia menjadi orang yang paling Allah cintai. Bisa jadi di akhir hidupnya dia menjadi penghuni surga. Begitu juga Rasulullah juga mengajarkan kepada kita jangan kita menghina orang-orang kafir. Itu bahayanya itu. Apabila kita menghina orang-orang kafir, siapa tahu suatu saat detik ini dia kafir, tapi nanti sebelum dia mati dia termasuk orang-orang yang beriman. Dan kita yang beriman sekarang bisa jadi nanti matinya dalam keadaan yang kafir. Apabila kita sombong, itu. Jadi kita sekarang ini hanya bisa berserah diri hanya kepada Allah dan terus-terus memperbaiki diri dan tetap istiqomah melakukan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah beliau sabdakan 1400 tahun yang lalu. Sehati 96,8 FM. Infonya segar bikin bugar. Kita udah di segmen terakhir untuk talk show kali ini ya Sobat Sehati. Nah ini masih bersama narasumber kita Brand. Beliau ini dari Pemuda Hijrah Istiqomah Masjid At-Taqwa. Nah di segmen terakhir ini kita pengen Brand ngingatin lagi untuk Sobat Sehati dan juga kita di sini ya. Kita semua pastinya ya. Iya. Jadi mungkin ada pesan gitu ya untuk Sahabat Sehati berkaitan seputar tema kita hari ini. Boleh disampaikan? Ini seperti definisi hijrah ya. Iya. Definisi hijrah itu adalah perpindahan migrasi dari Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi konotasi hijrah zaman now itu lebih kepada hijrah tampilan, hijrah akhlak gitu kan. Iya. Nah, atau menjadi orang yang lebih baik. Maaf ngomong dari yang fuckboy menjadi boy gitu kan, bahasa sekarang gitu kan. Fuckgirl gitu kan, jadi girl gitu istilahnya. Sedangkan istiqomah itu dari kata bahasanya itu tidak menyekutukan Allah sama sekali. Atau berarti tegak lurus, memiliki keimanan seorang muslim yang baik, akhlak yang baik. Ini definisi istiqomah itu banyak ulama-ulama yang memberikan definisinya itu guys. Salah satunya itu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Istiqomah itu artinya itu tidak menyekutukan Allah sama sekali. Menurut Utsman bin Affan, istiqomah itu adalah ikhlas dalam mengerjakan dalam segala hal. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, istiqomah adalah melaksanakan sesuatu kewajiban yang sudah ditetapkan secara terus-menerus dan rutin gitu. Jadi rutin terus-menerus gitu ya Sahabat Sehati. Kalau misalnya melakukan sedekah tiap hari, diusahakan continue gitu ya, istiqomah itu nama yang istilahnya. dilakukan gitu ya, itu contoh kecilnya. Jadi memang luas cakupan untuk berbicara seputar hijrah istiqomah gitu ya Sahabat Sehati. Dan berharap sih kita termasuk orang-orang yang ada di jalan istiqomah, jalan hijrah tersebut. di kategori hijrah istiqomah gitu. Pesan-pesan lagi untuk Sahabat Sehati, gimana agar tentunya bisa berkaitan seputar hijrah istiqomah ini, dia tetap bisa istiqomah dengan pilihannya, yaitu meninggalkan hal-hal buruk ke hal-hal yang lebih baik, atau menjauhi larangan Allah dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah.
Apa tadi gimana? Kiat-kiatnya gitu. Oke, kiatnya tadi ya. Kiat untuk tetap hijrah atau Iya. bisa hijrah. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri untuk sahabat sehati gitu agar tetap bisa istiqomah dalam berhijrah itu. Oh, tetap istiqomah dalam berhijrah. Kalau menurut pribadi saya itu, kalau tetap untuk mau hijrah itu ya kita harus menjemput hidayah. Menjemput hidayah. Tadi kan sebenarnya udah dibahas ya. Udah dibahas, jadi kita Kayak- ulang-ulang aja sekarang Iya. ini. Yang pertama itu kita harus jemput dulu hidayah, terus kita memilih lingkungan untuk menjadi lebih baik. Mhm. Karena lingkungan itu yang paling penting. Oke. Apabila kita salah memilih lingkungan, maka itu sendiri akan menjerumuskan kita ke jalan kegelapan yang sebelumnya yang kita lakukan. Mhm. Karena kalau kita sholat itu ya merupakan jalan yang gelap itu. Kalau tidak sholat itu. Nah, kalau misalnya kita berubah menjadi orang yang lebih baik, kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya kita yang sebelumnya kita jarang sholat, menjadi rajin untuk sholat, ya kan? Mhm. Kita Dan- harus ini apa? Ya pastinya apa namanya ini tadi ya komitmen itu tadi penting ya. Iya, komitmen itu penting. Dan penting gak sih memilih guru ngaji yang tepat? Iya benar, karena guru haji itulah yang paling penting. Karena di Indonesia itu memiliki namanya mazhab Syafi'i. Nah, apabila kita salah pilih atau kita belajar online, kan di sana kan banyak aliran-aliran yang notabene banyak bertentangan terhadap aliran-aliran yang ada di masyarakat. Intinya pokoknya kalau Gitu. udah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nah itu yang pastinya bisa dijadikan pegangan juga gitu ya. Iya. Karena kan terkadang kita yang baru-baru hijrah ini kan memang butuh lingkungan yang tepat tadi benar, terus juga pastinya guru yang tepat juga. Iya. Gitu kan. Oke, ada pesan lagi nggak untuk sahabat sehati selain yang tadi? Pesan saya untuk sahabat sehati bagi teman-teman kita yang mau untuk belajar hijrah, Mhm. ini bisa langsung berkumpul kita di Masjid At-Taqwa. Yang belum sama sekali itu bisa ngaji, Oke. jangan pernah malu. Karena untuk belajar ngaji itu jangan pernah kita malu. Sekarang kita telah ada fasilitas yang telah disediakan oleh Masjid At-Taqwa untuk belajar ngaji gratis. Gratis, Dari ya? Iqra Mhm. sampai khatam Al-Quran. Itu perempuan boleh gabung nggak? Karena aku lihat kayaknya banyak kan ikhwan-ikhwannya aja di sana. Gitu. Nah, untuk sementara karena ustadz-ustadznya masih ada yang yang cowok, Uh-uh. sementara untuk yang cowok aja. Oh, jadi Kalau untuk yang cewek bisa itu kita ada umi di belakang itu. Nama istilahnya maskuro, Mhm. khusus untuk ini. Berarti udah dibuka? Udah dibuka untuk Kalau untuk perempuan? sekarang masih vakum untuk sementara karena corona karena ini corona ya. ya, karena semua masjid sekarang kan lagi vakum juga kan. Iya, banyak memang kajian online gitu ya. Jadi tidak tidak menutup jalan untuk kita menuntut ilmu bisa dengan kajian online juga. Kalau Iya. sekarang itu kan udah banyak tuh kayak Udah via banyak. Zoom, Via Zoom. ya, Iya, webinar. benar-benar. Nah, Dan itu tadi salah satu solusi ya untuk sahabat satu yang mungkin yang pengen tempat lebih hijrah, fasih ya. lagi gitu kan. Kayak Tapi baca nggak Al-Qurannya tahu dibenerin gimana. ya. Iya, dibenerin kalau di sana. Dibenerin. Ini dari makhrajul huruf itu dibenerin. Jadi kalau bila kita belajar ngaji di situ di Masjid At-Taqwa itu, kita dibenarin dari bacaan Al-Qur'an kita. Tahsinnya kan, makhrajul hurufnya, tajwidnya Tajwidnya, gitu kan. Dibenerin dan Al-Fatihah pun dibenerin. Jangan sampai ada satu salah pun gitu. Wow, Dalam luar penyebutan biasa. Al-Fatihah. Kebanyakan kita itu baca Al-Fatihah cuman makhrajul hurufnya masih salah. Iya, Antara huruf za dan za itu kan beda, betul. tapi disamakan. Panjang pendeknya masih banyak juga yang salah. Nah, di sini saya mengajak untuk sahabat sehati, apabila tidak ada nanti suasana corona udah mereda, saya mengajak untuk sahabat sehati untuk bergabung bersama kami di Pemuda Hijrah Ngaji Istiqomah ngaji di Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu. Insya Allah berkah, insya Allah. Iya, Karena kita memiliki gratis. Iya gratis. Karena kita memiliki guru yang sangat keilmuannya itu sampai ke Rasulullah. Itulah keberkahannya. Karena apabila kita memiliki guru yang memiliki sanadnya sampai ke Rasulullah, itu kita akan memiliki ilmu yang berkah. Contohnya ini ya, saya baru belajar ngaji di sana. Alhamdulillah, ya selama ini orang itu tidak mau belajar ngaji, dengan saya dia belajar ngaji. Contohnya seperti paman-paman saya.
adik ipar saya, Iya. sepupu-sepupu saya yang selama ini dulu saya ngaji dulu sama guru yang di kampung, tapi tidak ada yang mau belajar ngaji sama saya. Tapi ketika saya belajar ngaji di Masjid At-Taqwa, karena saya memiliki guru di sana yang sangat keilmuan yang disampaikan Rasulullah, memiliki keberkahan tersendiri, sehingga orang-orang yang melihat itu tertarik untuk belajar ngaji. Alhamdulillah saya sekarang udah mengajar sekitar 4 orang, satu keluarga, itu saudara saya sendiri, paman-paman saya sendiri. Gitu. Saya mengajak untuk teman-teman di sini, sahabat hati, untuk mari kita belajar ngaji. Jangan malu, kita ini nggak ada ruginya kita untuk belajar ngaji, karena nanti di akhirat kita bakal rugi. Kalau nggak belajar Kalau dan kita nggak tidak belajar, baca Quran gitu iya, ya. karena itu sangat penting sebenarnya bacaan Iya. Al-Quran itu. Satu hurufnya itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Satu hurufnya aja itu, Masya Allah ya kan. Iya. Bismillah itu aja berapa huruf itu? Bismillah itu bisa aja 3. Per huruf bukan per kalimat atau per kata gitu ya. Bukan per kalimat, melainkan per huruf. Oke. Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Masya Kayaknya ada yang Allah. pengen ditanyain dari tadi Iya. itu tahan apa coba? Kan bisa tahu ya. Tahu. Jadi kan tadi kan disebut sama Bang Pres itu kan yang ngajar di At-Taqwa itu kan sanadnya Sampai ke Rasulullah. Rasulullah. Yang mungkin saya sebagai Oh bisa dijelasin gitu ya? mahasiswa masyarakat awam tuh nggak tahu sanad itu apa. Oh, Mungkin gitu. sahabat Sati juga mungkin juga ada yang belum Iya tahu. ada bingung mungkin. Ya sanad itu apa Bisa sih? dijelasin nggak? Sanad? Sanad itu runtutan keilmuannya. Contohnya gini, saya memiliki guru. Mm-mm. Nah, guru saya itu pendidikannya di mana? Kebetulan beliau lulusan dari Temboro. Temboro itu memiliki gurunya lagi, ada Kiai Uzairon, ya kan? Ada gurunya lagi sampai ke Rasulullah. Gitu. Itu memiliki sanad keilmuan, itu jelas. Runtutannya. Runtutan keilmuannya itu karena itu memiliki berkahnya itu di sana. Karena kalau kita menuntut ilmu sembarangan, itulah tadi Rasul pernah kita dengarkan sabdanya Rasulullah, barang siapa yang tidak berguru, maka gurunya adalah setan. Contohnya apa itu? Yang gurunya setan itu, kita semakin pelajarin agama, kok makin kita merasa paling hebat gitu kan? Contohnya kita melihat orang melakukan bid'ah, oh seenaknya aja kita mengatakan dia pelaku bid'ah. Jangan ini sembarangan kita mengatakan orang pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu adalah penghuni neraka. Apabila kita mengatakan seorang itu pelaku bid'ah, maka dia sesungguhnya adalah penghuni neraka. Secara otomatis kita mengatakan dia adalah penghuni neraka loh. Itu bahayanya. Nah, sedangkan di sini kita memiliki ilmu kesanatan yang jelas itu, ada keberkahan tersendiri. Contohnya menjadi asbab hidayah untuk teman-teman kita yang lain. Dan semoga kehadiran saya di sini menjadi asbab hidayah untuk sahabat-sahabat sehati yang ada di rumah. Amin. Ada lagi yang pengen ditanyain? Udah. Oke, jangan ditahan-tahan, tanya-tanya aja. Karena kami ketika belajar ngaji di sana itu, guru kami juga memberikan ketika mereka lulus dari pondok pesantren, mereka diberikan satu kitab yang tebalnya berapa sentimeter, itu adalah isinya itu sanad ini keilmuan mereka sampai ke Rasulullah. Nah itu masya Allah, berarti keilmuannya ini udah dijamin. Iya. Itulah yang paling penting. Pahalanya pun juga mengalir deras kalau kita mengajarkan seseorang, apalagi itu baca Al-Quran. Kalau misalnya orang tersebut baca Al-Quran, nah insya Allah yang mengajarinya juga dapat pahala. Dapat pahala gitu. yang sama. Dan itu seperti MLM loh. Jangan dikira itu pahala orang yang mengajarkan Al-Quran itu seperti MLM tuh kan, multi level marketing Iya. gitu kan. Contohnya seperti saya mengajarkan misalnya ini Iya, Mbak aku. Desi ya kan, Mas Erik kan. Ketika saya mengajarkan secara ikhlas, ketika Mbak Desi mengajarkan anaknya mengaji, Mbak Desi Dapat mendapatkan pahala. pahala, saya yang mengajarkan mendapatkan pahala. Itu namanya pahala jariah tadi ya, amal jariah. Mengalir terus ya. Mengalir terus. Mengalir. Sampai ini, makanya pernah Rasulullah mengatakan, walaupun seluruh amal kebaikan yang dikumpulkan pada umat akhir zaman ini, seluruh amal kebaikan dikumpulkan oleh umat akhir zaman ini untuk menandingi amalnya para sahabat, tidak ada satupun yang mampu menandingi amalan para sahabat Nabi. Kenapa? Yang menyebarkan Islam pertama kali itu kan para sahabat. Iya. Nah, mereka mengajarkan ngaji juga pada sampai kita penduduk akhir zaman ini kan. Ketika kita belajar ngaji, ya urutan guru-guru ke atas pasti mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Nah, itulah mengapa Rasulullah pernah mengatakan,
walaupun seluruh umat manusia pada akhir zaman ini dikumpulkan pahalanya untuk menandingi satu pahala sahabat Nabi, tak dapat menandingi pahalanya sahabat Nabi. Itulah kita diajarkan untuk ikhlas dalam mengajarkan ilmu, karena itu menjadi amal jariah untuk kita. Maka perbanyaklah kita sekarang apabila kita ada kemampuan untuk belajar mengajar Al-Quran, berusaha untuk mengajarkan walaupun itu cuma satu ayat, karena itu pahalanya Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, begitu besar sekali, bisa dikalikan 700 kali lipat loh kalau misalnya ini di bulan Ramadan. Oke, ada tambahan lagi untuk sahabat Sati yang selain tadi kayak ajak ngaji gitu, tapi sekarang lagi vakum ya? Ya, untuk sementara lagi vakum karena Insya kita Allah. sekarang ini kan ada fitnah akhir zaman. Iya, Nah, insya virus Allah corona. nanti apa namanya setelah masa pandemi ini selesai akan ini lagi ya, aktif kembali. Insya Allah bakal aktif kembali ini kita, dan juga masjid kita sekarang lagi mau perombakan besar-besaran, mau dimodifikasi menjadi masjid yang lebih indah lagi oleh Pak Wali Kota kita, Insya Allah. Amin. Jadi saya mengundang untuk sahabat sehati sekalian untuk kita bersama-sama hijrah dan berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang istiqomah. Tadi pepatah mengatakan bahwa sesungguhnya hijrah itu mudah, tapi istiqomah itu susah. Tapi sebenarnya apabila kita kembalikan lagi kepada Allah, bahwa sesungguhnya hijrah itu mudah dan istiqomah itu mudah. Karena yang memberikan kekuatan kepada kita itu Allah itu sendiri, bukan diri kita. Karena diri kita ini lemah. Tapi apabila kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada saya untuk istiqomah. Apabila doa kita dimakbulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka seketika kata istiqomah itu susah akan sirna dengan sendiri, insya Allah. Jadi kita harus merubah mindset juga. Iya, Ya, merubah bukan mindset mindsetnya. Yang pastinya juga bukan hanya niat, bukan hanya mengubah mindsetnya, tapi juga harus ada actionnya gitu ya. Jangan NATO. No action tak only. Iya. No Kebanyakan action dari kita tak kan kayak only. gitu kan, tapi harus ada aplikasinya juga gitu loh ya Sobat Sati. Nah, semoga untuk obrolan kita kali ini bisa semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih untuk brand yang sudah menyempatkan hadir di sini dan share ini berkaitan seputar Terima tema kita kasih. kali ini ya. Terima kasih, Tidak semoga mudah. menjadi asbab Dan- hidayah. Amin. Yang susah itu adalah istiqomah pastinya. Ya, ini Iya. tema kita ya. Tema kita. Tema kita ya. Iya, tema Iya. kita. Tapi nih. nggak ada yang susah. Tapi kalau misalnya Allah sudah menyatakan mudah, ya pasti bakal mudah. Iya. Dan sahabat sehati, ambil yang baik dari obrolan kali ini ya. Untuk yang jelek-jeleknya dilupakan aja dan mohon dimaafkan ya. Iya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu dari saya pribadi, dan apabila itu yang benar itu dari Allah. Oke, sekali lagi terima kasih dan semoga sehat selalu ya Bran ya. Ya, insya Allah. Semoga dilancarkan untuk rencana baiknya. Amin. Insya Allah mohon doanya untuk sahabat-sahabat sekalian, terkhusus untuk sahabat sehati, doakan semoga corona ini cepat berlalu. Amin. Nah, biar Saya dapat Menyelenggarakan. duduk di pelaminan ya, insya Allah. Insya Allah, Iya, insya iya. Allah. Soalnya karena saat corona ini masih berlalu, kita cuma di KUA aja. Mengikuti ini ya, himbauan dari pemerintah. ya. Himbauan dari pemerintah, karena Insya kita Allah. harus taat dan patuh pada himbauan pemerintah. Iya, pokoknya insya Allah segala sesuatunya akan ada hikmahnya ya sahabat sehati. Asal kita ikhlas gitu ya dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada ya. Berharap itu tadi, semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Jangan lupa doa terus ya. Oke, obrolan kita di talk show kali ini tuntas ya Sobat Sati, tapi Maya dan Erik akan tetap temenin Anda di RTBS ya. Oke, terima kasih. Oke.